Wahai anggota DPR yang terhormat, apakah masih ada ruang di dadamu untuk mendengar cerita rakyat? Atau telinga kalian sudah tersumbat oleh dering tunjangan, oleh fasilitas rumah puluhan juta, oleh tiket pesawat ke luar negeri? Sementara rakyat di luar sana, mereka bukan lagi bernapas dengan lega, tapi menghela dengan dada yang sangat sesak. Hari ini rakyat banyak turun ke jalan. Mahasiswa, buruh, ojol, para ibu rumah tangga, mereka tidak berdiri untuk berfoya-foya. Mereka berdiri karena perut mereka lapar, karena harga sembako kian mencekik, karena pajak naik, karena beban hidup seakan tak ada ujungnya. Dan di saat rakyat menangis, kalian di gedung megah itu sibuk berdebat soal tunjangan rumah, fasilitas mewah, bahkan alasan macet di Bintaro, Senayan dijadikan dalih untuk menambah kenyamanan hidup kalian. Wahai DPR, tidakkah kalian malu? Lebih parah lagi, undang-undang perampasan aset koruptor yang sudah puluhan tahun dibahas masih juga mangkrak. Sejak 2003, sejak era presiden-presiden sebelumnya, rakyat menunggu undang-undang yang bisa merampas hasil haram koruptor agar uang rakyat kembali untuk membangun sekolah, rumah sakit, dan jalan di desa. Presiden hari ini sudah bilang tegas, sudah nyolong, tidak mau kembalikan. Tapi apa yang kalian lakukan? Debat, tunda, lempar alasan, katanya masih butuh penyelarasan pasal, katanya masih perlu harmonisasi. Padahal yang harmonis itu bukan pasal, tapi hati nurani. Sampai September ini rakyat menunggu pengesahan RUU itu. Apakah kalian menuntaskan atau lagi-lagi menunda hingga rakyat percaya? DPR bukanlah Dewan Perwakilan Rakyat, tapi Dewan Perwakilan Rakus. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan, karena Allah menjadi saksi yang adil meskipun terhadap dirimu sendiri, orang tua atau kerabatmu. Quran Surat An-Nisa ayat 135. Wahai DPR, ayat ini turun untuk mengguncang jiwa kita. Tegakkan keadilan meski lawannya adalah kawanmu sendiri, partaimu sendiri, bahkan dirimu sendiri. Keadilan tidak boleh pandang bulu, apalagi ketika rakyat sudah jelas-jelas menjadi korban dari kerakusan segelintir orang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, wahai hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman atas diriku dan menjadikannya haram di antara kalian, maka jangan saling menzalimi. Hadis riwayat Muslim. Maka siapapun yang menunda kebaikan, siapapun yang menahan aset rakyat dengan dalih undang-undang, siapapun yang mempermainkan keadilan, sadarlah wahai anggota DPR, kalian sedang menzalimi rakyat dan Allah sudah mengharamkan itu. Wahai anggota DPR, rakyat tidak minta banyak. Mereka hanya ingin cabut tunjangan rumah yang mencekik hati nurani, stop wisata politik berkodok kunjungan kerja, segera sahkan RUU perampasan aset koruptor agar uang hasil jarahan kembali ke rakyat, bukan jadi simpanan para maling berdasi. Apakah tiga hal ini kalian berat melakukannya?
Tidak, yang berat hanyalah menundukkan kesombonganmu. Saudaraku di Senayan, kalau kalian terus tuli, rakyat akan membuat kalian mendengar dengan cara yang sangat keras. Kalau kalian terus buta, rakyat akan membuka mata kalian dengan api amarah. Jangan tunggu saat rakyat sudah kehilangan kesabarannya, karena ketika suara rakyat berubah jadi badai, kalian tak lagi bisa sembunyi di balik kursi empuk dan gedung tinggi. Ingatlah sumpah jabatanmu itu demi Allah, memperjuangkan aspirasi rakyat dengan sungguh-sungguh. Apakah sumpah itu masih hidup sampai sekarang, atau hanya teks formalitas yang kalian ludahi setiap kali menekan tombol absensi? Wahai anggota DPR, lepaskanlah kerakusanmu akan dunia ini, turunkanlah nafsumu, turunkanlah egomu, dan tegakkanlah amanahmu. Kalau tidak, tunggulah hari ketika rakyat bersatu dan suara lirik mereka berubah jadi teriakan lantang yang menghantam dinding Senayan. Dan saat itu terjadi, jangan salahkan siapa-siapa selain keserakahan kalian sendiri.